Nah, sekarang wiringnya sudah selesai, tinggal kita coba tes fitment di atas meja. Suaranya gurih banget. Prioritaskan yang downpipe saja dulu. Fire in the hole. Ya, karena sudah tidak ada error-error yang keluar, cam dengan crank sudah sinkron, kemudian untuk intake cam position juga sudah sinkron posisinya. Di sini ada grounding. Grounding ini nyambung langsung ke engine, yang dimana start point untuk grounding kita yang selalu gunakan adalah di engine. Dan di sini ada kabel kecil yang dimana ini untuk ECU Viotech. Jadi ECU Viotech ini wajib langsung ke grounding aki. Oke, akhirnya untuk fuse and relay panelnya sudah selesai. Di sini kita bikin dari aluminium materialnya dan kita buat beberapa section, yaitu fuse block A dan relay block A, fuse block B dan relay block B. Jangan lupa juga kita kasih legendnya atau kita kasih tulisannya atau kita kasih keterangannya ini fuse untuk apa functionnya. Yang dimana kalau misalnya dibalikin, ini ada angkanya dengan tulisan aku yang agak sedikit nyentrik ini. Ada angkanya, yang dimana dia korelasi dengan angka yang ada di 3D printed relay housing ini. Di sini ada 11, ada 12, yang dimana 11 dan 12 ini sekarang menjadi spare untuk blok A-nya. Untuk relay blok A di sini lebih functionnya itu lebih fokus ke bagian engine, ada ECU, injektor, coil, VTEC, fuel pump, AC kompresor, fan 1, 2, 3 dan starter solenoid atau starter motor. Sedangkan untuk yang relay blok B-nya ini untuk chassis function seperti wiper, headlight, AC blower, power window, indicator light, lampu senja, instrument cluster, klakson, brake light dan lampu mundur. Selain itu juga kalau misalnya kalian perhatikan di sini kabelnya ini ada dua warna, yang dimana sebenarnya bukan hanya dua warna tapi dua ukuran. Untuk yang warna kuning ini kita gunakan sebagai output dengan amperage yang medium, yaitu hanya sekitar 20-15, yang dimana kita menggunakan kabel dengan ukuran 2 mili. Sedangkan untuk yang high amperage outputnya seperti untuk fan, untuk wiper, pokoknya berbau-bau dengan dinamo, lampu dan lain-lain, kita menggunakan kabel dengan ukuran 3 mm persegi ya. Kenapa kita bagi dua? Karena supaya tidak overload di dalam satu fuse block. Karena fuse block ini ratednya hanya sekitar mungkin 150 ampere mungkin ya. Yang di manualnya aku juga kurang yakin, tapi yang pasti kita bagi dua supaya enggak ada overload di salah satu fuse block. Nah, begitu pula untuk yang fuse blocknya kalian bisa lihat di sini. Untuk yang fuse blocknya relaynya ada yang berbeda. Karena relay yang berbeda ini relay high amperage yaitu 35 ampere. Yang dimana kita menggunakan mini relay. Untuk yang warna abu ini kita pakai Denso. Yang warna abu lebih gelap ini kita pakai Nice. Yang warna coklat ini kita pakai mereknya Hyundai Deco. Copotan dari mobil Hyundai. Nah, kenapa kita pakai micro relay? Kelebihannya adalah sangat kompak sesuai dengan namanya micro. Jadi hanya dengan board yang sebesar ini kita bisa memiliki 24 channel untuk fuse and relay-nya. Yang dimana 24 channel itu lumayan banyak. Kalau misalkan kita pakai fuse block yang biasa itu hanya 6 channel. Sedangkan ini kita bisa 24 channel. Walaupun memang kalau misalkan kita pakai PDM dengan menggunakan hardwire PDM25 kita bisa mendapatkan 25 channel dengan footprint yang sangat compact. Tapi kalau misalnya kita menggunakan fuse and relay board seperti ini, cost-nya dengan bikin relay panel seperti ini nggak nyampe setengahnya daripada hanya untuk membeli hardwire PDM-nya saya. Jadi balik lagi ke budgeting, balik lagi ke cost, balik lagi ke function yang diperlukan, dan yang penting adalah balik lagi ke build quality apa yang diinginkan. Jadi semuanya balik lagi ke hal tersebut. Budget nomor 2 yang pertama adalah build quality-nya mau seperti apa. Kalau mau bagus budget mengikuti, kalau mau biasa-biasa aja budget pun mengikuti. Namun walaupun ini hanya menggunakan fuse and relay panel dengan budget yang tidak lebih dari setengahnya kalau misalkan kita membeli hardwire PDM atau PDM seperti ini, power distribution module dia 28 channel ya. Dengan menggunakan fuse and relay panel ini costnya tidak sampai setengahnya. Namun kelemahannya adalah footprintnya yang bisa terbilang besar. Karena kalau misalkan kita menggunakan PDM itu footprintnya hanya sekitar sebesar ini, sudah satu jengkal.
kali setengah jengkal. Tapi kalau misalnya kita menggunakan fuse and relay block konvensional seperti ini, membutuhkan footprint yang jauh lebih besar. Jadi balik lagi ke target build kalian semua seperti apa. Namun tetap, walaupun costnya tidak sampai setengahnya kalau seperti kita pakai PDM, tetap kita memberikan kualitas dengan standarisasi tertentu. Seperti contohnya untuk kabel kita tidak pakai kabel-kabel yang biasa, dan untuk relaynya pun kita tidak pakai relay yang biasa. Nah, kalau misalnya kalian lihat sini relay blocknya ini kita printed sendiri karena tidak ada yang jual untuk relay block dengan 12 channel. Jadi kita desain sendiri, kita 3D printed sendiri supaya bisa masuk 12 micro relay dengan tentram, tidak bulky, tidak rame. Namun walaupun compact seperti ini, kalau kita balikin ke belakang, belakangnya juga tetap terlihat compact, tetap terlihat neat, tetap terlihat rapi, semuanya terstruktur sesuai dengan urutannya, dan kita kasih konektor. Tidak kita kasih flying lead. Supaya apa? Supaya semua sistem yang kita bikin ini adalah bentuknya dalam bentuk modular. Nah, di sini juga kita buatkan center console yang dimana dia bridging antara front end wiring harness, rear end wiring harness, dan instrument cluster wiring harness serta engine wiring harness. Semuanya di bridging atau dijalurkan atau disambungkan sebagai junction menggunakan center console ini. Jadi semuanya kita bikin modular, tidak ada potong-potong kabel ketika kalian mau pindahin wiring ini ke sasis baru. Waktunya kita pasang. Quick release. Quick release, literally quick release ya mas. Oke, akhirnya Silverio wiring sudah terpasang. Ini kita radiator sudah kita bleeding, bumper sudah mulai kita pasang karena kita bakal cranking hari ini. Tinggal sih, sebenarnya kita udah cranking beberapa hari kemarin dan kita sudah timing lock dan lain-lain, tapi prosedurnya sama aja kurang lebih untuk setiap mobil, jadi tidak perlu aku tunjukkan dalam setiap video ini proses bagaimana kita first cranking, bagaimana kita timing lock dan lain-lain, karena itu merupakan bagian yang paling deg-degan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa cranking, lihat dengerin ya. Walaupun memang masih base map, kalau pakai Viltech tampilannya seperti ini untuk user interface-nya. Kita onin. Depan clear aman ya, mau cranking ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih base map ini. Sabar, tenang ya. Tenang, sabar. Ini masih base map. Tanpa digas saja ngidupin mesin itu dengan kondisi base map ini sudah alhamdulillah AC kontrol sudah jalan, teman-teman. Tuh. Jadi AC pun masuk ke dalam ECU. Jadi kalau misalnya kita di atas 40%, AC mati, kompresor mati. Berarti bisa bernyala lagi. Enak kan? Jadi kurang lebih kayak gini, seperti ini tampilan Silverio finalnya. Tidak ada perubahan yang signifikan, memang begitulah. Kalau misalnya kita bikin kabel, memang tujuannya tidak terlihat. Karena mobilnya sudah bisa hidup, walaupun kondisinya sebelum dan sudah ini tidak begitu banyak perubahan, karena intinya memang sudah rapi. Dan kabelnya pun memang kita bikin taket sekali, hanya terlihat di bagian sekarang injektor sudah ada kabel, di bagian seperti itu ada kabel. Ntar matiin dulu mesinnya, berisik. Gak usah ngasihin kompresor, hanya mengkasih kontrol. Tapi ada satu kendala, yaitu temperaturnya susah untuk banget dikontrol antara fan-nya atau radiatornya. Tapi yang pasti sih kita sudah bleeding semua dan kita sudah kalibrasi juga untuk sensornya. Namun ada satu hal, mungkin ukuran AN-nya terlalu kecil, ini pakai AN 16 karena biasa kita pakai AN 20 untuk fitting rider seperti ini. Dan untuk radiatornya pun ini sebenarnya sudah multi flow, masuk sini, turun ke bawah, keluar lagi di bawah. Jadi sudah multi flow. Fan-nya ini memang pakai fan yang 12 inci. Tapi aku rasa fan-nya kurang, bahkan kita tambah fan lagi di bagian depan kondensor AC yang nyala bareng dengan kondensor. Oh ya, untuk oksigen sensor juga sudah kita colokin. Jadi ini mobil sudah siap untuk tuning. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga temperaturnya kalau sampai maju turun ya. Walaupun sebenarnya ini masalah temperatur ini belum lulus quality control kita, tapi kita sudah 3 hari 4 hari ngubuk-ngubuk masalah temperatur ini. Bahkan kemarin Idam sudah buka untuk termostatnya, sudah kita coba cek dulu termostatnya ngebuka. Tapi kurang lebih seperti itu aja. Jadi kita lanjut untuk grill belakang. Grill panggang sate. Nah, Sate rasnya Syah Nabi. Ini teman-teman. Oke. Tapi sebelum udahan videonya kita bakal bahas juga dalamannya, size harnessnya seperti apa. Kita keluarin dulu mobilnya ya. Parah. Nah, sekarang Silverio sudah bisa idle dengan enak.
AC pun sudah dikontrol dari ECU, dengar nih ya. Idle naik, kalau digaspol sekaligus AC mati. Nggak lama naik lagi. Ih, kan itulah kelebihan kalau misalnya kita menggunakan fitur AC control di dalam ECU standalone seperti ini. Jadi kita nggak perlu capek-capek matiin AC ketika kita mau wide open throttle, ketika kita mau nyusul angkot, kita nggak perlu capek-capek matiin AC karena kalian tahu sendiri kan untuk relay panelnya semua di sana. Jadi kalau misalkan ada yang sikringan putus, terlihat ada lampu yang nyala. Dan sekarang ini lagi tes idle, tes function semua. Tapi ada satu kekurangan, itu temperaturnya entah mengapa susah banget untuk dikontrol. Jadi dia untuk di bawah 87 itu susah sekali kalau udah dinyalain idle selama 1 jam lebih seperti ini. Kita masih troubleshoot masalah itu, tapi yang pasti kita sudah coba bleeding, kita sudah coba untuk cek termostatnya apakah berfungsi normal atau tidak. Kita sudah kalibrasi lagi untuk sensor ECT-nya, memastikan bahwa sensor ECT-nya memang sesuai dengan kalibrasinya. Bahkan kita pun sudah nambahin fan di depan untuk kondensor AC. Jadi di depan sini kita tambahin yang high performance fan. Tapi AC overall sudah dingin. Mana kita juga sudah pakai termometer, sudah menunjukkan di angka 8 derajat. Walaupun kaca filmnya keadaan seperti ini dan tidak ada peredam sama sekali, tapi AC bisa dingin, alhamdulillah. Begitu pula untuk mapping. Mapping ini sudah aku buatkan untuk idlingnya. Idlingnya sudah enak, mapping idlenya sudah enak. Kemudian gak lupa juga karena ini sudah ada IV tag, untuk cam intake targetnya sudah aku set juga berapa derajat ya. Karena sudah tidak ada error-error yang keluar. Cam dengan crank sudah sinkron, kemudian untuk intake cam position juga sudah sinkron posisinya, sudah kita kalibrasi. Jadi kalau pakai ViewTech ini agak sedikit memusingkan memang untuk interface-nya, tapi overall oke. Hanya temperatur aja nih, kalau diam begini dia terus nanjak. Kita mau cobain maju dulu, semoga temperaturnya tidak makin nerekel naik ya. Nah, walaupun trondol begini tapi AC-nya kalau di bawah 10 derajat dengan cuaca Bandungnya lagi seru-serunya ini, AC-nya tetap berfungsi dengan normal. Walaupun memang agak sedikit kerja keras karena temperaturnya Bandung lagi panas banget. Lihat, terik sekali ini. Tapi dengan tanpa ada peredam masih bisa dipakai untuk siang hari tanpa harus keringetan parah. Ya kalau misalnya kalian duduk di belakang sih kayaknya tetap keringetan karena ini nggak ada kaca film sama sekali. Nah, kalau sebelah sini ini adalah fuse and relay panel yang sudah pernah aku sebutkan sebelumnya. Aku juga sudah pernah bikin video khusus untuk ini dulu di zaman BMW E30 dengan mesin M43 nggak salah, aku lupa. Tapi aku sudah pernah bikinkan untuk video khusus bagaimana cara kita bikin fuse and relay panel ini. Namun kalau untuk di Vario ini agak sedikit berbeda. Kita improvementnya, kita sudah menggunakan micro relay. Jadi dengan panel yang besar laci ini kita bisa memiliki 24 channel untuk relaynya. Dengan masing-masing channel itu sekitar 35 ampere untuk maksimum currentnya. Jadi di sini sebelah kiri ini aku bagi dua, ini untuk sasis, ini untuk engine. Di sini ada ECU, injektor, coil, VTEC, fuel pump, AC kompresor, fan 1, fan 2, fan 3 dan starter. Di sini ada 2 kotak yaitu untuk spare-nya. Di sini juga ada 2 slot dan 3 slot yang masih kosong. Jadi nanti kalau misalnya seandainya mau ada upgrade tinggal ditambahkan saja, tidak perlu bongkar-bongkar lagi. Nah, itu untuk fuse and relay panelnya. Tapi fuse and relay panel ini tidak bekerja secara wireless. Dia menggunakan kabel yang ada di bawah sini nih. Sini kalian bisa lihat kabelnya besar-besar sekali karena fuse and relay panel ini aku tarik 2 kabel masing-masing ke aki ke belakang. Nggak lupa juga untuk kabel-kabel lain yang di bagian belakang. Tapi poinnya adalah yang bikin tebal adalah untuk kabel power supply-nya dia 3 kabel. 1 grounding, 1 dynamo starter dan 1 untuk auxiliary 12 volt. Yang dimana nyambung ke belakang terus ke bagian aki. Nah, untuk di bagian akinya di sini ada grounding. Grounding ini nyambung langsung ke engine, yang dimana start point untuk grounding kita yang selalu gunakan adalah di engine. Dan di sini ada kabel kecil yang dimana ini untuk ECU ViewTech. Jadi ECU ViewTech ini wajib langsung ke grounding aki. Nah, untuk positifnya dari aki ini keluar dulu 1 kabel menggunakan circuit breaker 300 ampere, tergantung peruntukannya. Tapi setelah aku hitung 300 ampere juga sudah lebih dari cukup. Kalau kasih 200 kayaknya crankingnya agak sedikit berat. Nah, di sini langsung keluar 2 kabel. 2 kabel ini 1 ke dynamo starter dan 1 lagi untuk ke fuse and relay panel. Jadi untuk fuse and relay panel aku split kabelnya karena kalau untuk dibagi ke dynamo starter rasanya kurang efektif. Kasihan juga nanti ketika ada beban, jadi aku bagi 2 langsung dari belakang. Dan yang nyambung ke dynamo starter ini dia nyambungnya ke alternator, jadi kabelnya semakin efektif. Nah, itu untuk power distributionnya. Sedangkan untuk output dari fuse and relay panel ini juga tetap di belakang. Jadi untuk yang bagian belakang sih yang terlihat banget. Nah, di sini ada kabel yang sebesar ringking aku yang kecil ini, dia nyambung ke lampu rem, nyambung juga ke lampu sen, pokoknya nyambung ke bagian belakang.
termasuk juga ke bagian terang. Di situ ada lampu nggak salah ya. Dan di sebelah sini juga ada fuel pump. Untuk fuel pumpnya kita pakai kabelnya sekitar ukuran 2 mili. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini kabelnya tidak terlalu banyak, sangat-sangat simpel, namun semua essential function tetap kita gunakan seperti lampu rem, lampu sen dan lain-lain tetap kita gunakan di mobil ini. Bahkan AC pun tetap ada di mobil ini. Nah, selain itu juga untuk power window tetap jalan. Untuk power window kita buatkan di sini panel lagi. Jadi ini ada depan kanan, depan kiri, dan ada sunroof. Wah, gagah kan? Selain juga ada tombol untuk two step, launch, dan flat shift, yang dimana tombol ini akan nyala ketika kopling juga diinjek. Jadi kopling diinjek itu baru nyala. Jadi seperti itulah untuk interior Vario dengan mesin K24 ini. Walaupun trondol, tidak ada peredam sama sekali, tapi tetap ada AC, tetap ada basic function atau essential function seperti power window, AC, sunroof, dan semua untuk street legalnya itu berfungsi dengan baik dan normal. Bahkan sampai klason pun ada. By the way, ini mobilnya sudah kita tuning, street tuning, idle tuning, cold start tuning, dan lain-lain. Walaupun memang kalau misalnya pakai VTEC agak sedikit aneh karakternya, tapi so far kita cranking tidak perlu digas, AC kontrol jalan, temperatur, fan control, dan lain-lain jalan. Nah, jadi sekarang kalian bisa lihat beberapa klip ketika kita dalam proses street tuning. Ya, kalau misalnya kita agak sedikit berandalan tanpa pakai safety belt dan joknya hanya satu, mohon dimaklum karena kondisinya seperti itu. Jadi jangan dicerca dan pastikan harus lakukan dengan tanggung jawab kalian, jangan sampai membahayakan orang lain. Oh, aman kalau pede baru boleh gas. Kosong ya, toh. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin, gaspol. Sip, cukup. Gak perlu speed, gaspol lagi. Pol, turun gigi boleh, turun boleh. Pol. Sip, koplingnya. Oke, sip, good. Ya, torsinya naik soalnya. Sip, udah. Alhamdulillah. Pakai AC ya. Oke. Teman-teman, kalau misalnya kalian lihat kita agak sedikit barbarian, aku duduk tanpa jok, terus Randy nyetir nggak pakai safety belt. Ini karena memang kondisi mobilnya seperti ini, tidak ada safety beltnya, tidak ada joknya. Jadi mohon jangan ditiru, dan seperti biasa, do your thing with your own responsibility, dan jangan sampai kalian membahayakan pengguna jalan lain. That's the main pointnya, oke? Okay? Haredang, keringetan pisan, haredang pisan ya mak. Ya, jadi begitulah untuk Vario dengan mesin K24 ini. Bagaimana kita proses bikin wiringnya, kita bikin AC line-nya, kita wiring size-nya juga, bukan hanya engine-nya. Jadi kita bikin wiring size-nya juga. Sekarang mobilnya sudah bernyawa, sudah bersyaraf, sudah ada neuron-neuronnya, function sudah normal, sudah bisa dipakai secara harian. Harus bisa dipakai secara harian ya. Walaupun memang bikin mobil harian yang dimana tidak pure race car itu jauh lebih sulit sebenarnya, karena kita harus bikin reliability-nya dan temperatur kontrolnya pun harus sangat-sangat terjaga, idle pun harus enak, stop and go pun harus enak, dan harus ada AC-nya ya. Alhamdulillah mobil ini sudah melewati quality control seperti itu, walaupun masih ada beberapa revisi yang memang bisa dilakukan oleh orang lain yang memang kondisinya sudah seperti itu. Jadi untuk di-update teman Instagram MojiPD, kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar karena aku bakal respon jauh lebih cepat. Dan semoga videonya menjadi inspirasi sambil nunggu aku bikin video yang lain, aku ngerjain project yang lain, kalian bisa nonton video kita di sini yang lain. Semoga menjadi inspirasi, balik lagi, semoga menjadi inspirasi ya. Jangan berkecil hati karena semua akan pro pada waktunya. Saya juga belum pro, maka dari itu kita coba sharing sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang semuanya sudah diam di tempatnya. Untuk cut off juga sudah kita bolt ke plate-nya. Ini juga sudah kita colok-colokin semua feature-featurenya. Sekarang tinggal kita pasangin kunci dan karetnya.